keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaan-Nya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Renungan pagi kita pada saat ini kita buka Kejadian 23. Di sana perikopnya berjudul Sarah mati dan dikuburkan. Nanti di dalam Kejadian 23 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Sarah hidup 127 tahun lamanya, dan itulah umur Sarah. Berarti selama 127 tahun dia hidup dan meninggal, dan dikatakan di dalam ayat 2 bahwa Sarah mati di daerah Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Kemudian di dalam ayat 4 bahwa suaminya yaitu Abraham sebagai seorang suami dan keluarga, bahwa dia wajib untuk mencari tempat di mana istrinya dimakamkan. Nah, di sini ceritanya dimulai bagaimana dia dalam cerita ini menunjukkan sifat dari Abraham itu sendiri, ya. Kalau kita baca di dalam permintaan dari Abraham kepada orang-orang Het, di mana orang-orang Het ini adalah penduduk asli dari daerah Kiryat Arba di dekat Hebron, dan Abraham di situ adalah sebagai orang asing, sebagai pendatang. Kita baca di dalam Kejadian 23 ayat 4, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Kemudian dilanjutkan di ayat 6, jawaban dari Bani Het kepada Abraham. "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kita dapat belajar dari sini bahwa seorang asing di negeri asing, ya, mendapat satu penghargaan, penghormatan yang sangat tinggi, di mana dari perkataan Bani Het sebagai penduduk asli di situ, dia mengakui Abraham sebagai pertama tuan, ya, tuanku. Kemudian disebut selanjutnya seorang raja agung. Ini satu penghargaan yang sangat tinggi, ya. Kemudian selanjutnya penghargaan yang diberikan yaitu bahwa silahkan istrimu dikuburkan di tempat yang terpilih, ya. Itu satu penghargaan yang tinggi juga bagi seorang Abraham, seorang asing di tempat itu. Kemudian Abraham menjawab lagi pernyataan Bani Het ini. Di ayat 7, Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar." Kita belajar lagi satu hal di sini, bagaimana Abraham dengan rendah hati, ya. Kalau kita lihat backgroundnya Abraham ini, dia seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya, banyak harta, pengikutnya juga banyak. Dia sujud menyembah kepada penduduk setempat, ya. Jadi dengan rendah hati dia meminta bahwa
dia tidak meninggikan diri. Kemudian dia meminta kepada Efron bin Zohar supaya ia diberikan satu ladang yang di dalamnya terdapat gua yang bernama Gua Makpela. Dan kemudian di ayat 10, Kejadian 23 ayat 10 dikatakan ada jawab dari Efron. Maka jawab Efron, orang Het itu kepada Abraham, ayat 11, "Tidak Tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Jadi latar belakang di sini bahwa Abraham pertamanya ingin membeli ya, ingin membeli lahan itu. Tetapi satu penghargaan yang kembali diberikan oleh Efron, yaitu seorang Bani Het di sana, bahwa sudah gratis saja kalau kata-kata sekarang ya, Anda tidak perlu bayar karena Anda begitu terhormat di sini, seperti itu ya. Tetapi kita lanjutkan ke ayat 12. Ayat 12, "Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk itu." Dia kembali sujud lagi. Serta berkata kepada Efron, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Kemudian Efron menjawab lagi, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Ya, jadi enggan juga Efron ini untuk menerima pembayaran ya. Jadi karena terhormatnya ini, terpandangnya Abraham ini. Tetapi di akhir cerita bahwa Abraham mungkin mendesak untuk memberikan pembayaran lahan ini sebesar 400 shikal perak di situ dikatakan. Kita lihat bahwa Abraham dengan kekayaannya dia tidak mau menerima sesuatu dengan gratis begitu saja ya. Jadi dia istilahnya kalau sekarang ini tahu diri dia. Kalau saya coba buka-buka di Google bahwa Gua Makpela ini adalah salah satu situs terkenal saat ini ya. Saya belum pernah ke sana, mungkin saudara-saudara yang sudah pernah ke sana mungkin pernah berkunjung. Makpela ini dikatakan di Wikipedia bahwa satu situs keagamaan yang salah satu terkenal karena orang Yahudi di sana menganggap itu sebagai gua leluhur ya, pemakaman leluhur, di mana mereka percaya bahwa Abraham kemudian beberapa keturunannya dimakamkan di sana. Dan ya salah satu menarik bahwa Gua Makpela ini berada di dekat Hebron. Saya baca juga di Wikipedia, Hebron ini di dalam bahasa Arab adalah Ibrahim sang sahabat. Jadi sungguh menarik juga. Ini ya, jadi berkaitan dengan apa yang kita baca pada saat ini. Jadi kita lihat bagaimana Abraham dan keluarganya sebagai orang asing di sana sangat dihargai, dihormati, disegani, sampai Abraham dijuluki atau disebut seorang raja agung. Ya. Di dalam Alfa Omega jilid 1 dikatakan bahwa Abraham harus hidup di antara orang-orang asing. Tabiatnya harus berbeda daripada orang-orang di dalam dunia ini. Kemudian kita tahu juga bahwa Bani Het ini adalah penduduk yang menyembah berhala. Jadi sangat bertolak belakang dengan kepercayaan dari Abraham itu sendiri. Kemudian di Alfa Omega 1 ayat halaman 147, Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia tak menutup pengaruh hidupnya dari tetangganya,
Kemudian kehidupan dan tabiatnya amat berbeda dengan lingkungan di sekitarnya, yang kebanyakan penyembah berhala. Kemudian hidupnya itu telah memberikan satu pengaruh yang memberikan kesaksian akan imannya yang benar. Kesaksiannya kepada Allah tidak dapat digoyahkan, sementara keramah tamahan dan kedermawanannya membangkitkan kepercayaan, serta persahabatan dan keagungannya itu membuat dia disegani dan dihormati. Kemudian di halaman 148, sebagai nasihat bagi kita ya, dari pengalaman dari Abraham ini, umat Allah adalah wakil-wakilnya di atas bumi ini, dan ia menghendaki agar mereka atau kita sebagai umat yang sisa, yang dipilih Tuhan, menjadi terang di dalam kegelapan akhlak dunia ini. Kemudian kesalehan orang Kristen merupakan ukuran oleh mana orang dunia menilai Injil itu. Ujian-ujian yang dihadapi dengan sabar, berkat-berkat yang diterima dengan rasa syukur, kelemah lembutan, keramah tamahan, kemurahan, serta kasih yang dinyatakan sebagai kebiasaan sehari-hari di dalam sehari-hari adalah merupakan terang yang memancar dari tabiat mereka atau kita kepada dunia ini. Jadi satu pelajaran yang baik dari Abraham, bagaimana dia hidup di dalam dunia yang berdosa, tetapi dia bisa menyatakan tabiatnya yang baik sebagai satu kebiasaan sehari-hari. Baik, mungkin ada tambahan atau pendapat yang lebih dalam lagi yang bisa diberikan? Kami persilakan. Iya, mungkin ada yang menarik di sini bahwa Abraham itu adalah pendatang. Dan dia sebenarnya pendatang, tetapi dia datang ke tempat tersebut tahu diri dia bahwa dia pendatang. Dan memang Tuhan memberkati dia, tetapi berkat Tuhan yang menjadi bagiannya di-sharing juga kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi inilah yang membuat saya lihat di sini bagaimana waktu meninggal ini istrinya, maka dia pun bukan katakan wah ini ku beli ini atau saya lakukan sesuai dengan keinginan saya. Dia punya uang, dia punya semuanya, dia punya kehormatan, tetapi tata krama dia tetap ikuti. Ya, dia menghormati kepala suku di situ, bagaimana sebaiknya. Lantas mereka itu pun akhirnya dia sebut dia Tuan. Ya. Karena kehadiran Abraham memberikan berkat bagi masyarakat sekitarnya, bukan dia menguasai. Nah, ini di dalam sosiologi ini sangat penting. Apabila mereka mungkin diberkati, dia tidak mingle, dia tidak menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, bahkan istilahnya itu menjajah. Nah, ini yang sebenarnya yang dalam kehidupan masyarakat ada norma-norma yang harus kita tahu ya. Kebetulan pelajaran sekolah sahabat kita, orang buangan menjadi misionaris itu waktu lalu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita ini selalu harus mengejas diri. Ya, kita membawa kebenaran, tetapi kebenaran itu dikatakan Alkitab memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memakmurkan kamu. Kebenaran itu akan membuat kamu lebih baik. Nah, jadi jangan kita buat umpamanya kebenaran itu akhirnya membuat salah pengertian satu dengan yang lain. Jadi saya pikir ini yang sangat bagus sekali di sini kita tarik pelajaran. Ya, dia minta, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah, ya, tolonglah aku. Kalau boleh dia bilang, ku beli pun itu gua Makpela itu. Tetapi apa yang dijawab mereka? Ya,
nggak perlu. Nah inilah saya pikir inilah hubungan ya. Hubungan itu memang setiap orang penting dihargai dan harus dijaga hubungan. Ya. Kalau umpamanya ada misunderstand, let's we make match. Bukan artinya terus langsung main mengejek, menghantam sana sini. Itu bukan cara Kristiani. Cara Kristiani itu kalau ada yang sesuatu misunderstand, mari kita duduk bersama. Karena tujuan kita adalah supaya kita lebih sempurna hidup di dunia ini dan kita berkenan kepada Tuhan. Itu saja tujuannya. Jadi saya pikir di sini kenapa Abraham, coba bayangkan dia dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, tanah yang asing bagi dia. Tetapi tanah asing itu bisa menerima dia. Dan akhirnya tanah Kanaan itu benar-benar dirombak menjadi tanah perjanjian. Jadi saya pikir Abraham di sini sesuatu yang luar biasa kalau kita kaji bagaimana sebenarnya watak dan tabiatnya. Bahkan kepada keluarganya. Lot yang dia besarkan sejak dari kecil, ya, tinggal di rumahnya karena dia sudah yatim. Tetapi pada waktu memilih tanah warisan, sekarang dia bilang bagaimana apabila kau lihat ini Sodom, kau ke kiri aku ke kanan, bagaimana? Tuh datang ini Lot, katakan dia nggak respect sama bapak. Kita katakanlah ini bapak udahnya. Aku di Sodom ini saja pak. Ini dia lihat itu lebih hijau, terus langsung itu dia pilih. Padahal yang membesarkan dia sejak dari kecil ialah Abraham. Pantaslah seharusnya ya, bapak kan orang tua saya. Bapaklah yang dulu memilih tanah ini. Ini tidak, terus langsung diambil terus. Tapi apa akibatnya? Batu-batu yang bagian Abraham, Sodom yang subur itu jadi laknat. Abraham memilih daerah yang kurang subur, tapi daerah yang kurang subur itu pun jadi subur. Nah, inilah oleh berkat Tuhan. Jadi saya pikir ini Abraham ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil daripadanya. Di mana dia memang benar-benar bapa orang percaya. Itu kita lihat di sini ada satu pelajaran yang ini.